Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pelajaran informatika. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Sama titik. Sama kalian boleh? Berdoa dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa besar memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu kehadiran ya. Adam Willy, Amelia Ambar, Amelia Putri, Anita, 3 orang yang tidak hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran masih ingat tepuk coding. Tepuk 1. Yes. Tepuk 5. Minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Kita review dulu sebentar, itu mulai pembelajaran selanjutnya. Apa itu berpikir komputasional? Sebuah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Kalian pernah punya masalah? Nah, apakah masalah kalian pernah terselesaikan? Apakah kalian punya strategi khusus? Mungkin ada orang yang bisa atau punya strategi khusus untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini diantaranya kita akan berbicara tentang berpikir komputasional. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja? Komposisi. Terus pengenalan pola. 3 analogi. 4 algoritma. Nah, kita akan menyatukan masukkan ke masalahnya untuk kampanye kebersihan sekolah dengan AI. Nanti kita akan praktek membuat bagaimana caranya AI membantu pekerjaan kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebelum itu kita akan nonton video dulu. Berpikir komputasional. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Apa aja? 1. Komposisi. 2. Pola, 3. observasi, interaksi, 4. algoritma. Coba ada yang bisa kasih contoh? Pengertiannya dulu. Dekomposisi adalah Egi. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. untuk memecah masalah menjadi bagian kecil. Terus
hitung masalahnya terulang dan sama. Terus yang ketiga abstraksi. Boleh. Abstraksi adalah fokus pada info penting dalam masalah itu. Yang keempat algoritma. Siapa? Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah pengertian dan pembagian bersifat komputasional. Ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Ada contoh-contohnya. Ada yang bisa kasih contoh dekomposisi? Contoh dekomposisi. Tuh. Apa? Misalkan masalahnya apa? Masalahnya untuk berangkat ke sekolah dari rumah. Dekomposisinya apa? Bangun pagi, terus mandi atau persiapan diri, persiapan kendaraan yang dipakainya, kemudian memperkirakan rute ke sekolahnya, dan tiba di sekolah tepat waktu. Itu contoh dekomposisi, memecahkan masalah secara menjadi kecil-kecil. Kemudian contoh polanya gimana? Kendaraan, nah, kendaraannya sama polanya, ya. Terus rute yang dilalui sama, kemudian waktu berangkatnya. Terus abstraksinya bangun pagi, kendaraan yang dipakai ya. Jadi kita fokus pada hal yang pentingnya. Kita fokus kalau ingin berangkat ke sekolah tepat waktu, kita harus bangunnya pagi. Terus algoritmanya gimana? Untuk berangkat ke sekolah, bangun pagi, terus persiapan diri, masuk mandi, berpakaian, sarapan, terus kalau berangkat pakai kendaraan apa, rutenya lewat mana, kemudian yang terakhir tiba di sekolah sebelum pukul 6.30. Maksudnya 6.30. Oke. Terus sekarang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya supaya dibacain kahfi. Baca enggak? Hah? Ini. Tujuan pembelajaran kita ada 4. 1. Merefleksikan manfaat AI. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Dan karena berpikir komputasional, kita akan menerapkannya ke masalah kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kedua, menerapkan berpikir komputasional. Yang ketiga, membuat media kampanye berbasis AI. Nah, nanti kita pakai handphone aja buat media kampanye-nya. Biasanya kalian tahu media kampanye? Bisa bikin video, bisa bikin poster, bisa orasi, presentasi. Kemudian yang keempat, merefleksikan manfaat AI atau KA. Nah, ini kita nanti terakhir, sebenarnya AI zaman sekarang itu yang membantu kita menyelesaikan masalah atau kita refleksikan. Selanjutnya, nah ini masalah kebersihan di sekolah. Masalah bukan? Nah, kalau kebersihannya tidak masalah, yang menjadi masalah apa? Kotor. Nah,
kotornya. Satu lagi. Biasanya kotor itu disebabkan apa? Sampah. Terus siapa yang menyebabkan kotor? Manusianya, orang yang berada di lingkungan. Kalau di sekolah siapa? Siswa, bisa gurunya, bisa penjaga kantin atau tamu. Semua orang berpotensi untuk membuat kotor, membuat sekolah tidak bersih. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah dengan efektif? Ada yang tahu bagaimana cara menjaga sekolah tetap bersih? Membuang sampah pada tempatnya, disusunnya jadwal piket kebersihan. Terus apalagi menegur siswa kalau atau teman yang buang sampah sembarangan. Nah, itu contoh dekomposisi ya. Bagaimana sekolah tetap bersih, kita harus menjaga kebersihan, dibuatnya jadwal piket, terus mencegah teman berbuat membuang sampah sembarangan. Nah, ini konsep berpikir komputasional yang tadi sudah kita review. Terus, apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu AI? Apa itu kecerdasan artifisial itu jenisnya kan? Kecerdasan buatan. Seperti ini kita kecerdasan artifisial, jadi tadi terjemahin. Definisi singkat. AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja, yang dapat bekerja dan bereaksi seperti manusia. Nah, ini sebenarnya AI itu mesin atau sesuatu yang dibuat oleh manusia. Fokusnya pada mesinnya itu cerdas. Kita ajak ngobrol, bisa ditanya apa bisa. Kita lihat sejarahnya. Nah, sejarah AI dimulai dari konsep mesin cerdas di awal abad ke-20 yang kemudian diresmikan oleh John M. Tarty dalam konferensi Dortmund pada tahun 1956. Diikuti periode optimisme dan seterusnya. Bisa dibaca ini. Kalian bisa juga lihat di mana? Di internet. Sejarah AI, apa aja AI. Sejarah singkat AI. Akar konseptual abad ke-20. Abad ke-20 itu tahun berapa? 2000 ya? Atau 1900? Mana ya gitu? Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Kemudian kenapa AI dibuat? Karena ada manfaatnya. Diambil manfaatnya. Yang pertama, otomasi dan efisiensi. Jadi pekerjaan yang banyak kita bisa kita efisiensikan. AI digunakan untuk mengotomatisasikan tugas rutin dan berulang di berbagai bidang seperti teknik produksi dan tugas administrasi, menghemat waktu dan sumber daya. Kalian pernah pakai AI? Apa saja AI yang pernah kalian pakai? Ya, Gemini pernah? Gemini ada yang pernah? Kemudian AI itu digunakan untuk menghemat waktu. Kalian menggunakan AI buat apa? Buat apa menggunakan AI? Mengerjakan tugas sekolah. Terus ada lagi yang lain? Ada yang suka konten? Bikin upload video assessment ada. Pakai bantuan AI enggak belum. Nah, bisa nanti lebih gampang lagi. Jadi kayak apa kontennya itu lebih gampang dibuat dengan AI.
Kemudian dari segi kesehatan dan medis dapat digunakan untuk diagnostik medis atau membantu pengembangan obat. Kalau kalian pernah di rumah sakit atau lihat video di mana gitu ya, jadi sistemnya itu tidak pakai robot, pakai AI atau mendiagnosis penyakit. Kemudian ada yang disebut mobil otonom, memungkinkan pengembangan kendaraan yang dapat mengemudi sendiri, meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di berbagai bidang. Kemudian pengenalan suara dan wajah, AI memungkinkan mesin untuk mengenali dan memahami ucapan manusia serta mengidentifikasi wajah dalam gambar dan video. Kalian punya handphone yang dibukanya pakai wajah? Ada yang punya? Nah, itu udah masuk teknologi AI di dalam mendeteksi wajah kalian. Gimana kalau kalian wajahnya ditutup sebelah, bisa nggak dibuka? Enggak. Atau kalian misalkan habis ditonjok, wajah kalian berubah sedikit, bisa nggak? Enggak ya? Nah, itu pengenalannya lewat wajah. Terus untuk kreativitas dan konten, nah ini tadi kalau ada yang suka konten bisa menggunakan AI dalam pembuatan konten. Nah, kita akan membuat atau integrasi AI dalam kampanye kebersihan. Kebersihan tadi bagaimana cara menjaganya? Menegur siswa yang buang sampah sembarangan itu kan secara langsung. Kalau pakai media gimana? Kita bisa buat poster. Ada poster di sini. Nah, nanti siswa bisa membaca, diingatkan lewat poster, lewat tulisan, lewat atau video disimpan di medsos. Terus sekarang silahkan berkelompok. Kelompoknya masih ingat? Terus berkelompok. Ini aja lah, satu meja aja, jangan dua-duain. Misalkan satu kelompok berapa orang? Nah, 4 orang. Nah, misalkan kelompok 1 sebelah sana, 2, 3, 4, 5, 6. Berdekatan aja, bawa kursinya, mejanya cuma 1 aja. Silakan. Itu ada lembar kerja peserta didik ya. Coba dilihat. Identifikasi masalah kebersihan di lingkungan sekolah, menerapkan berperilaku profesional, kemudian menggunakan perangkat berbasis AI untuk membuat media kampanye kebersihan. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, tugas pertama, amati lingkungan sekolah kalian, tulis 3 masalah kebersihan yang sering muncul. Diskusi ya. Masalah kebersihan di lingkungan sekolah kita itu apa? Tulis minimal 3. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Diskusikan mengapa masalah kebersihan yang tadi kalian tulis tersebut sering terjadi. Ada ya samanya di situ ya di kertasnya. Kemudian yang ketiga, gunakan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, algoritma untuk menyelesaikan persoalannya. Kemudian yang keempat, desain poster atau media kampanye, bisa menggunakan poster ya, bisa bikin poster atau chatbot atau image recognition. Nah, ini yang pertama lebih gampang ya. Pilih salah satu aja yang pertama. Terus kan ide desain kampanyenya gimana agar media kalian dilihat oleh orang lain. Habis itu udah 4 aja ya. Yang terusnya kita refleksi yang terakhir. Kemudian apa manfaat penggunaan AI dalam mendukung kampanye kebersihan sekolah? Yang angka 5 enggak? Yang angka 5 ya, silakan mulai berdiskusi.
kurangnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa manfaat menggunakan AI dalam mendukung kampanye kebersihan sekolah? Mempermudah pembuatan media kampanye, poster, video, jadwal atau konten digital agar lebih menarik dan cepat dibuat. 2. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat merancang solusi? Menentukan ide kampanye yang sesuai, keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi atau AI, serta kesulitan membagi tugas dalam kelompok. Yang ketiga, bagaimana penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Dengan memanfaatkan teknologi AI untuk membantu pengesahan tugas lebih cepat, mencari informasi, membantu materi, presentasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Amati lingkungan sekolah kalian. Tuliskan 3 masalah kebersihan yang sering muncul. Sampah berserakan di halaman sekolah. Toilet sekolah kotor dan bau. Banyak coretan di dinding kelas dan fasilitas umum. Diskusikan dalam kelompok mengapa masalah kebersihan tersebut terjadi. Jawabannya, 1. Kurang kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak ada jadwal piket yang dijalankan dengan baik. 3. Fasilitas kebersihan seperti tempat sampah terbatas atau tidak digunakan dengan benar. 4. Kurangnya disiplin dan rasa tanggung jawab menjaga kebersihan bersama. 5. Adanya kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan. Gunakan prinsip 4 tahapan berpikir komputasional. Apa manfaat menggunakan AI dalam mendukung kampanye kebersihan sekolah? Antara lain monitoring, analisis data, peringatan dini, dan rekomendasi, personalisasi pesan kampanye, efisiensi sumber daya. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat merancang solusi? Beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi saat merancang solusi kampanye kebersihan berbasis AI mencakup pengumpulan data relevan, keterbatasan teknologi dan sumber daya, desain antarmuka yang mudah digunakan, meyakinkan partisipasi dan perubahan perilaku. Penerapan konsep berpikir komputasional dan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa 1. Penyelesaian masalah harian, 2. Pengelolaan informasi, 3. Meningkatkan efisiensi, 3. Kesadaran lingkungan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah 1, stimulis mengamati dan menanya. Amati lingkungan sekolah kalian, tuliskan 3 masalah kebersihan yang sering muncul. Sampah berserakan, kamar mandi kotor, banyak sampah di selokan. Langkah 2, identifikasi masalah. Diskusi dalam kelompok mengapa masalah kebersihan tersebut terjadi. Karena banyak yang membuang sampah sembarangan, karena jarang dibersihkan, karena banyak yang membuang sampah ke selokan. Langkah 3, berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Masalah utama lingkungan sekolah kotor. Pemecahannya: 1. Sampah berserakan di halaman sekolah. 2. Kurang tempat sampah di area tertentu. 3. Jadwal piket hanya fokus di kelas, tidak di luar kelas. 4. Siswa kurang disiplin menjaga kebersihan. 5. Kurang adanya penghargaan atau motivasi menjaga kebersihan. 2. Pengenalan pola. 1. Sampah paling banyak muncul saat jam istirahat dan pulang sekolah. 2. Jenis sampah terbanyak
plastik, bungkus makanan, dan botol minuman. 3. Siswa membuang sampah sembarangan jika tidak ada guru yang mengawasi. 4. Sekolah terlihat lebih bersih jika ada lomba kebersihan. Abstraksi hal yang terpenting dari masalah. 1. Kesadaran siswa masih rendah. 2. Fasilitas kebersihan kurang memadai. 3. Pengawasan dan sistem penghargaan belum konsisten. Algoritma 1. Menyediakan lebih banyak tempat sampah organik dan anorganik di halaman sekolah. 2. Membuat jadwal piket kelas yang tidak hanya di dalam kelas tetapi juga area luar. 3. Guru dan OSIS mengawasi kebersihan secara rutin. 4. Mengadakan program atau lomba sekolah hijau kelas terbersih setiap bulan. Membuat poster slogan dan kampanye kebersihan. 6. Memberikan penghargaan pada kelas atau siswa yang paling disiplin menjaga kebersihan. Langkah 6. Refleksi. Apa manfaat menggunakan AI dalam mendukung kampanye kebersihan sekolah? Manfaatnya untuk membantu memantau kondisi kebersihan melalui sensor atau kamera. 2. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat merancang solusi? Merancang solusi yang dapat berkembang dan menyesuaikan dalam perubahan kebutuhan. 3. Bagaimana penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan membuang sampah sesuai jenisnya. Sekian Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan lingkungan sekolah adalah fondasi penting bagi kesehatan dan kenyamanan siswa. Namun seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Dan AI atau Artificial Intelligence dapat membantu menyelesaikan masalah siswa dengan mudah. Namun AI juga dapat digunakan untuk suatu yang salah oleh para siswa. Oleh karena itu, pembahasan dari kelompok kami ini, yaitu kelompok 6, akan menguraikan bagaimana mengidentifikasi masalah kebersihan di sekolah secara sistematis, serta bagaimana perangkat berbasis AI dapat membantu para siswa untuk mendukung kampanye kebersihan sekolah. 3 masalah kebersihan yang sering muncul di lingkungan sekolah. 1. Penumpukan sampah. 2. Selokan yang tersumbat. Yang ketiga, debu dan kotoran di kelas. Mengapa penumpukan sampah dapat terjadi di sekolah? Karena kurangnya kesadaran. Bagaimana selokan yang tersumbat dapat terjadi di lingkungan sekolah? Sampah yang dibuang sembarangan ke selokan. Juga bagaimana debu dan kotoran di kelas dapat menumpuk? Jadwal kebersihan yang tidak teratur. Apa manfaat menggunakan AI dalam mendukung kampanye kebersihan sekolah? Media edukasi menarik, meningkatkan kreativitas siswa, penyebaran informasi lebih luas, monitoring dan evaluasi mendorong partisipasi aktif. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat merancang solusi? Kurang ide yang tepat, terbatasnya fasilitas dan sumber daya, kurangnya kerjasama, kurangnya dukungan waktu, kesadaran yang masih rendah. Bagaimana penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas dan rumah secara rutin, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menguras dan menutup tempat penampungan air, mengajak teman untuk peduli kebersihan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 3 masalah kebersihan yang sering muncul. 1. Sampah berserakan.
2. Coretan di dinding. 3. Toilet kotor. Mengapa masalah kebersihan tersebut terjadi? Karena siswa kurang disiplin membuang sampah pada tempatnya. Coretan di dinding karena rendahnya kesadaran untuk menjaga fasilitas sekolah. 3. Toilet kotor karena siswa tidak membiasakan diri menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet. Tuliskan ide desain kampanye. Kalian poster menampilkan gambar siswa yang sedang membuang sampah ke tempat sampah. AI bermanfaat untuk membuat poster atau desain kampanye yang menarik, menyusun slogan yang kreatif, serta memberikan ide solusi menjaga kebersihan sekolah dengan cepat dan praktis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Amatilah lingkungan sekolah kalian. Tuliskan 3 permasalahan berlebihan yang sering muncul. 1. Banyak sampah plastik yang berserakan di halaman kelas. 2. Toilet sekolah sering kotor dan bau. 3. Tempat sampah sering penuh dan tidak teratur. Analisis kedua. Sampah plastik berserakan di halaman kelas karena sebagai siswa masih membuang sampah sembarangan, tidak peduli aturan kebersihan, serta kurangnya tempat sampah yang memadai. Toilet sekolah sering kotor dan bau karena siswa tidak membiasakan diri menyiram setelah digunakan, kurang jadwal pembersihan rutin, dan tidak ada pengawasan khusus kebersihan. Tempat sampah sering penuh dan tidak teratur karena sampah tidak diangkut secara teratur. Jumlah sampah tidak sebanding dengan banyaknya siswa dan belum ada pemisahan organik dan non-organik. Edukasi lebih menarik penyebaran informasi cepat, keterbatasan teknologi, keterbatasan data, kendala sumber daya. Konsep ini dapat diterapkan saat menyelesaikan masalah, seperti membuat jadwal pelajaran yang teratur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, itulah tadi presentasi dari kalian. Terima kasih telah pilih mendengarkan. Yang terakhir, siapa yang mau kasih kesimpulan? Boleh, kesimpulannya hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini Berpikir komputasional dapat membuat berpikir mengajak kita sistematis. untuk berpikir secara sistematis dan terstruktur. Contoh masalahnya tadi kita diskusikan adalah tentang kebersihan di sekolah. Mudah-mudahan kebersihan sekolah kita lebih meningkat dengan adanya pembelajaran tadi. Ya. Ada yang mau kasih refleksi? Ya, saya refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Setelah mempelajari berpikir komputasional, ada manfaatnya enggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, mudah-mudahan segalanya dapat menjadi mudah dengan adanya AI. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Apabila banyak kesalahan, wassalamualaikum